nanti. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah penduduk di bumi, maka penghuni langit akan mencintaimu. Mudah-mudahan hati kita yang hadir di sini dipenuhi dengan cinta, dengan sayang karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dikumpulkan kelak bersama kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita membahas tentang cinta, Ibu ada yang tahu definisi cinta apa? Cinta itu apa sih gitu? Ada. Kata ibu-ibu, ya Allah udah bau umur udah 40 ditanya cinta gitu. Kalau anak muda ditanya apa arti cinta? Cinta itu cerita indah namun tiada abadi. Tiada akhir gitu ya. Kalau Allah bagaimana memberikan cintanya kepada kita, itu Ar-Rahman. Jadi ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Bedanya apa? Kalau Ar-Rahman, Allah menggenggam 100 Ar-Rahman, diturunkan satu saja ke bumi, kita memiliki cinta. Sampai seekor hewan pun memberikan cinta kepada anaknya dengan cara digigit, gendongnya ada yang digigit ya, ngasih makannya ada yang gitu. Itu cuma satu, ibu bayangkan cuma satu cinta yang Allah turunkan ke bumi, kita bisa saling mencintai. Sama suami cinta bu, cintanya besok kayaknya ya. Awal bulan. Enggak insya Allah. Sama anak-anak cinta bu, cinta. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu cinta, berarti ada 99 yang digenggam. 100 diturunin satu tinggal berapa bu? 99. 99%-nya masih digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu saja diturunkan, bagaimana kita memberikan dan mendapatkan cinta? Cuma satu. Seakan-akan Allah bilang begini bu, seakan-akan, wahai hambaku, kalian memberikan kepadaku setetes mani yang hina, aku ganti dengan bayi yang molek, yang tampan, yang lucu, yang membuat kalian bahagia. Padahal dosa kita banyak gak bu? Tapi diganti sama Allah gitu ya, karena cintanya diganti dengan keturunan yang luar biasa, membahagiakan. Terus kalau yang belum punya keturunan bagaimana? Ada keturunan ideologis. Jadi anak itu bukan hanya anak biologis, tapi ada anak ideologis, anak asuh, anak didik ya bu ya. Anak yang kita bantu namanya anak ideologis. Itu cuma satu cinta. Bagaimana kita bisa bayangkan 99 yang digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita perhatikan cintanya Allah itu tidak pernah bertepi sampai kita dibimbing ke tempat ini karena cintanya Allah. Dan itu pun Allah berikan kepada semua makhluknya, walaupun makhluknya atau hambanya tidak menyembah Allah. Beruntung sekali kita dibimbing ke sini ya bu. Beruntung sekali ketika kita dipilih oleh Allah termasuk yang doyan ngaji. Ini wajah-wajah turis ya, banyakan turis turunan Islam. Ada yang mu'alaf di sini? Enggak ada? Ada yang mu'alaf? Kalau ada yang mu'alaf itu anugerahnya apa? Ketika dia mengucapkan syahadat maka argonya baru jalan. Ibu kalau kita naik kendaraan online, argo jalan ketika kita duduk, pintu tertutup, argo jalan ya bu. Jangan pernah berpikir ya udah biar argo nggak jalan, itu pintu jangan ditutup. Jadi kalau orang baru mu'alaf, nah baru mu'alaf saat dia mengucapkan syahadat baru dibuka mesinnya. Maksudnya bagaimana? Kalau dia sholat, dia puasa, dia beramal soleh, dia jalan ke kanan. Mempercepat dia ke surga. Kalau dia meninggalkan sholat, dia durhaka kepada orang tua itu ke kiri. Mempercepat dia ke neraka. Na'udzubillah. Jadi argo itu jalan terus. Ibu saat kita duduk di sini, itu argonya ke kanan. Masya Allah ya bu.
Makanya orang-orang yang argonya ke kanan cenderung hatinya tenang. Ibu kalau ngaji tenang nggak? Tenang. Saking tenangnya bisa baca doa tidur kan? Kalau ada tetangga yang nggak bisa tidur bawa ke sini. Insya Allah bisa tidur. Jadi itu rahmannya Allah diberikan kepada semua makhluk walaupun hamba tersebut tidak menyembah Allah. Yang non muslim banyak yang kaya nggak Bu? Banyak. Badannya sehat. Sehat. Dikasih sama Allah Subhanahu wa taala semuanya. Tapi kata Allah nanti tidak aku berikan. Kenapa? Nanti aku khususkan untuk orang-orang yang beriman saja, yang menyembahku saja, maka namanya Ar-Rahim. Itu bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Jadi kalau mau dicintai sama Allah bagaimana? Hari ini kita akan tahu. Cari cara bagaimana Allah sayang sama kita. Cari cara bagaimana Allah cinta sama kita gitu ya. Karena cintanya Allah, sayangnya Allah yang sesungguhnya itu diberikan pada saat hari kiamat nanti dalam bentuk surga yang indah yang gak bisa kita bayangkan. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang-orang beriman, penjara buat kita Ibu. Kenapa dianggap penjara? Karena banyak larangan, nggak boleh selingkuh, nggak boleh ngerumpi. Justru itu yang kita suka gitu kan. Ada yang nggak ngerumpi kan sariawan ya Bu, dia kalau nggak ngerumpi sariawan. Sakit gigi. Jadi asem gitu mulutnya. Ada juga yang kalau sholat badannya kecengklak, ada Bu. Pada pegel-pegel gitu. Saya nggak mau sholat, badan pada pegel karena sholat. Na'udzubillah gitu ya Bu ya. Jadi ketika ada kemudahan-kemudahan yang Allah tawarkan itu anugerah. Seorang penjual minyak wangi non muslim, kalau tidak salah ini Bu namanya ada apa tabi'in namanya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu pakai baju jubah, pakai mobil mewah, tiba-tiba penjual minyak wangi yang Nasrani menyetopnya, menghadangnya. Tuan bisa berhenti sebentar? Ya ada apa? Tuhan bisa jelaskan kepada saya apa maksud hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara buat Tuhan, buat yang muslim, tapi surga buat kami. Maksudnya apa? Karena kenyataannya saya menjadi penjual minyak wangi. Dengan terik matahari saya kepanasan. Sementara Tuhan bajunya bagus, mobilnya bagus, itu kan seakan-akan Tuhan mendapatkan surga gitu. Saya bagaimana surganya, ini saya kepanasan gitu ya. Apa kata Hasan Al-Basri? Yang dimaksud Nabi kami, dunia ini sijnul mukmin, penjara buat orang-orang beriman karena banyaknya larangan. Tidak boleh selingkuh, tidak boleh berzina, tidak boleh korupsi, tidak boleh gitu kan Bu. Banyak yang dilarang, seakan-akan itu penjara. Yang kedua, kata Hasan Al-Basri, apa yang kami nikmati saat ini, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan. Maka dunia ini seakan-akan penjara buat kami jika dibandingkan dengan surga yang akan kami dapatkan di hari kiamat nanti. Sementara Anda gitu. Oke, sekarang Anda kepanasan menjual minyak wangi, itu adalah surga buat Anda karena Anda masih bisa istirahat. Kalau ada pembeli, dia jualan. Kalau enggak dia kan bisa duduk istirahat. Dan teriknya matahari tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan neraka. Dibandingkan dengan api neraka, maka apa yang Anda rasakan sekarang itu enggak ada apa-apanya. Karena orang-orang seperti Anda kelak akan dimasukkan ke dalam api neraka yang bantalnya api, selimutnya api, bajunya api. Anda tidak bisa istirahat sama sekali. Terkaget-kaget Bu, sampai bertanya lagi, demikiankah yang Nabi Tuhan maksud? Ya. Akhirnya penjual minyak wangi ini masuk Islam. Insya Allah. Kalau orang soleh ngobrol dikit, mu'alaf. Gitu ya Bu ya? Ngobrol dikit, dialog dikit, mu'alaf. Kita sampai perang-perang, berantem-berantem tuh anak gak jadi mu'alaf juga. Masya Allah, terkadang Allah berikan seseorang itu punya lisan, itu sebagai penyambung hidayah ya Bu.
Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang Masya Allah ya Bu, lewat kita dia mendapatkan hidayah. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Jika seseorang mendapatkan hidayah lantaran dirimu, lewat kamu gitu maksudnya, maka pahalanya dunia beserta isinya. Insya Allah. Kaya enggak Bu? Kaya. Jadi kalau mau kaya, kaya dalam artian amal soleh, jangan pernah berpikir kita jadi orang penting. Yang penting saya soleha, yang penting saya masuk surga. Yang lain mah tuh terserah mau neraka deh gitu. Jangan pernah berpikir begitu. Siapa orang-orang yang penting di mata kita? Pasangan, anak cucu kita, orang tua kita, tetangga kita, sahabat kita. Selamatkan mereka dari api neraka. Maka kalau kita perhatikan menjadi hamba-hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa menyatu dengan masyarakat, kata Allah di surat Al-Furqan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Siapakah hamba-hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Ketemu sama orang humble. Enggak ada masalah, ngobrol, seneng gitu. Kenapa? Allah enggak suka kalau ada yang sombong dan membanggakan diri. Kenapa? Itu pakaian Allah saja. Tapi kita punya enggak Bu? Punya. Punya Bu, kita tuh punya sifat sombong walaupun cuma ada yang 0,3 gitu Bu. 0,5, 0,7, ada yang 2,9, ada yang 7,8. Macam-macam Bu, ada enggak? Ada. Ibu punya anak kecil itu kalau ditanya ayahmu kerja di mana Nak? BUMN. Anak kecil itu bisa. Mama pengusaha. Anak kecil dia punya mainan, dia akan bilang aku punya mainan. Kamu nggak punya gitu. Anak kecil ya Bu. Itu anak kecil, apalagi ibunya anak itu gitu. Kita gitu. Kita punya Ibu. Dan Allah nggak suka. Kalau mau disayang bagaimana? Tuh yang begitu-gitu tuh dihilangin sedikit-sedikit. Caranya bagaimana Bu Fatia? Caranya sering-sering duduk di majelis ilmu, kumpul dengan orang baik-baik, itu terkikis sedikit demi sedikit. Kalau kumpulnya sama orang yang satu level yang sama-sama, itu keluar malah Bu. Sebel deh sama si papi, aku tuh kemarin gak suka banget dibeliin tas harganya 500 jeti, sebel deh gitu. Nanti temennya akan keluar kan Bu, itu mending 500 jeti, aku 700. Sebel banget gitu kan Bu. Keluar semua tuh Bu. Kalau kumpulnya sama lingkungan begitu. Tapi kalau Mbak tasnya bagus, enggak biasa aja, mata ibu yang bagus. Enak kan Bu. Kita beli sayuran nih ngobrol sama ibu-ibu ya. Masak apa Bu? Masak kangkung biar enak tidur gitu. Enak ya Bu. Tapi kalau Bu masak apa? Biasa daging. Anak-anak tuh kalau enggak makan daging pada gatel-gatel badannya, heran. Beda kan Bu? Sama misalnya, ibu jilbabnya cakep banget. Ini di pasar mah banyak yang kayak gini. Sementara yang satu, ibu jilbabnya Masya Allah sutra ya. Habis kalau nggak sutra ketombean. Beda kan? Jadi Allah suka banget sama hamba-hamba yang tawadu. Tawadu yang sebenarnya ya Bu, bukan tawadu tahu warna duit, bukan. Karena ada yang tawadu gitu ya, tahu warna duit. Jadi kalau mau disayang sama Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh Allah di sini hauna, berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Kan titipan semua. Cuma mampir aja. Kecantikan, ilmu, harta, tahta, titipan doang gitu. Berapa lama sih yang kita genggam? Kan gak lama. Memang pada saat itu kita dapat popularitas, identitas, isi tas, dapat. Tapi gak lama Bu, kualitas. Semua yang ada tas-tasnya tuh enak banget gitu ya. Tapi gak lama. Jadi kalau kita yakin ini sementara kok,
cuman dititipin saat ini, nanti juga hilang. Pada saat kita meniti itu tuh Bu, biasa aja gitu. Kalaupun ada yang dibelinya beda, tapi nggak terlalu jomplang jauh gitu. Misalnya biasanya makan telur ceplok tiba-tiba pengen ngerasain ya rendang, itu kan biasa Bu. Tapi kalau aduh makan siang enaknya di mana ya? Kayaknya di Singapura nih enaknya. Kan terlalu jomplang ya Bu gitu. Jadi itu ada Allah itu gini Bu, Allah itu kan mencukupkan semua eh, keperluan hidup ya Bu. Semua kebutuhan hidup itu dipenuhi. Tapi untuk gaya hidup Allah nggak penuhi gitu. Jadi yang kita genggam itu cukup untuk biaya hidup, tapi nggak cukup untuk gaya hidup gitu. Maka sayangnya setan itu suka banget sama orang-orang yang punya ini. Yang agak sombong tuh gitu, ini baru nih temen aku nih gitu ya. Kalau di sini kan enggak, alhamdulillah, enggak ada yang sombong. Tawadu, saking tawadunya pada nunduk gitu. Itu nomor satu ya Bu. Jadi penyakit sombong itu Allah nggak suka. Jadi kalau mau disayang, bukan rendah diri tapi rendah hati. Kenapa? Titipan aja. Itu nomor satu. Nomor dua apa kalau mau disayang sama Allah Subhanahu wa taala, kata Allah di sini, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang kedua, kalau ada orang-orang usil, orang-orang jahil mengomentari kita nih Bu, tinggalkan dengan mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan dipikirkan. Yang memberikan takdir kepada kita Allah Subhanahu wa taala, yang menakdirkan kita Allah, yang menjalani kita, yang komentar siapa? Netizen. Kalau kita mikirin netizen Ibu, kita tidak akan hidup normal. Kita akan ngikutin apa kata netizen. Sebetulnya yang kita harus jalankan kan bagaimana mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang ikhlas itu dipuji tidak melayang, dicaci tidak tumbang, tidak memikirkan komentar orang, hanya berharap redho dari Allah yang Maha Penyayang. Udah, yang penting Allah redho. Mau membahagiakan orang semuanya nggak akan mampu kita. Kita bikin A, nanti yang B komentar. Kita nyenengin B, yang A komentar. Gitu kan Bu? Kita akhirnya sakit mikirin netizen. Jangan mikirkan netizen. Di mana-mana pasti ada yang komentar tentang siapa kita. Jadi kalau ada yang komentar A, B, C, D, qalu salama, assalamualaikum saja sudah. Lewat aja. Ibu kan wajahnya masih cakep-cakep ya, kayaknya masih enak kalau digodain tuh masih enak gitu. Kalau ada yang jahil-jahil, assalamualaikum cantik gitu. Itu kalau bisa jawabnya jangan kedengeran. Gitu aja. Jangan dijawab waalaikumsalam ganteng, nggak usah. Kan dia memuji kita, Bu, kita bukannya balik memuji lagi. Jangan, saya bilang. Itu urusannya akan panjang itu jadinya. Kalau laki-laki itu kan memang ada iseng-iseng berhadiah ya Bu, usil gitu. Ya iseng-iseng berhadiah aja gitu. Kan kemungkinannya kita yang menentukan semua. Saya kenapa miris Ibu, nenek-nenek udah pada punya cucu ninggalin suami karena selingkuh kan sedih gitu. Ya Allah udah punya cucu kok ninggalin suaminya kan gitu ya. Cuma gara-gara ada pesalam dari mantan, seneng banget Bu. Gak bisa tidur, hati-hati gitu. Ini kan komentar orang-orang jahil yang ya iseng-iseng berhadiah nih dijawab apa enggak kan gitu. Kenapa? Karena perempuan itu paling banyak kena penyakit gula. Karena sering mengkonsumsi rayuan manis. Kena gula akhirnya dia. Cuman ditanya aja, Dek, dimsum yang paling enak apa ya? Apa sih Kak? Di sampingmu, ya Allah. Di sampingmu aja kita udah aduh melewat Bu gitu. Itu termasuk yang orang-orang jahil komentar, nah di sini nih enggak usah dilayani. Komentar udah sarapan apa belum, apa urusan dia nanya sarapan kita. Nanti tak khawatir apa Bu, mohon maaf ya Bu, mengkomparasi, membandingkan antara dia dengan suami kita. Ya Allah dia perhatian banget sih, ya Allah nanya aku udah sarapan apa belum, suami aja gak nanyain kan. Di 2 bulan terakhir ini, sejak lebaran sih Bu, sejak lebaran sampai sekarang miris Bu, perceraian meningkat
Karena para ibu mengomentari, melayani kalimat-kalimat usil. Baik di gadget, baik di HP maupun langsung dikomentari. Kata Allah, kalau nggak penting-penting banget orang jahil, tinggalkan saja. Qalu salama, yang penting tidak menyinggung perasaan dia. Kalau sampai ada yang berjam-jam ngobrol sama teman-teman, apalagi sampai pura-pura cadel, pisang jadi picang gitu ya, makasih jadi maaci gitu, berciang, apa gitu ya. Saya terkadang malu gitu, malunya ya Allah ibu umurnya berapa gitu. Nenek-nenek aja yang udah nggak ada gigi bu, dapat salam dari mantan, seneng kiki, ya Allah giginya udah nggak ada bu, ngeri tuh. Maka kata Allah di sini wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kalau orang-orang jahil komentar baik langsung maupun lewat gadget, tinggalkan qalu salam. Maaf ya, saya sedang ada agenda. Maaf, saya sedang ada gitu. Kenapa? Karena banyak sekali yang merasa kok mantannya memperhatikan sementara suami tidak memperhatikan. Saya bilang, ibu kenapa dia memperhatikan? Karena dia bukan suami ibu, makanya perhatian. Coba kalau jadi suami, nyebelin juga sama. Sama begitu juga bapak-bapak, saya terkadang senang sama mantan saya bu, karena mantan saya rapih katanya. Penampilannya cantik, rapih gitu. Sementara istri saya dasteran terus gitu. Saya bilang apa pak? Karena dia bukan istri bapak. Coba kalau bapak nikahi, dasteran juga saya bilang gitu. Coba kalau istri bapak diajak ke jalan-jalan, shopping, nonton gitu ya bu ya, traveling, pasti nggak pakai daster kan bu? Wah kata ibu, iyalah. Kalau diajak jalan-jalan berpenampilan menarik ya kita ya gitu. Jadi ini yang kedua, tolong abaikan jika ada komentar-komentar usil, komentar-komentar orang jahil. Kenapa? Buang-buang waktu, kata Allah tinggalkan, qalu salam. Tinggalkan saja. Assalamualaikum, maaf ya, saya pamit, saya ada kegiatan, tinggalkan saja. Itu nomor 2. Yang ketiga apa bu, biar disayang sama Allah, walladzina yabitun. Ibu pernah dengar mabit? Nah, mabit itu artinya nginep gitu ya bu ya. Walladzina yabituna rabbihim sujadaw wa qiyama. Yang ketiga apa? Menghabiskan waktu malamnya untuk sujud dan berdiri. Maksudnya apa bu? Memperbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah diperbanyak. Kalau sholat wajib nggak boleh bu diperbanyak. Memang cuma 17 rakaat. Sehari semalam sholat 5 waktu hanya 17, nggak boleh ditambah. Ya Allah saat subuh cuma 2 ya Allah saya ikhlas, ya Allah 4 ya Allah nggak boleh. Jadi kalau sholat wajib sudah 17 rakaat sehari semalam. Yang diperbanyak yang mana? Yang sunnahnya. Sholat qobliyah ba'diyah, duha, sholat witir misalnya, malam, sholat malam. Mudah-mudahan ibu masih ingat ya, definisi sholat malam itu semua sholat sunnah setelah isya, namanya sholat malam. Habis sholat isya, misalnya kita sholat ba'diyah, terus punya hajat, sholat hajat 2 rakaat, terus kita pengen minta dipilihin sesuatu sama Allah, sholat istikharah gitu bu, baru ditutup dengan witir, maka sholat sunnah itu semuanya namanya sholat malam. Makanya sholat taraweh disebut sholat malam, karena dikerjakan setelah sholat isya. Jadi semua sholat sunnah setelah isya namanya sholat malam, selain yang rawatib ya bu, selain qobliyah ba'diyah. Jadi kalau mau disayang sama Allah, sebelum tidur ada sholat sunnah yang kita lakukan. Kalau saya perhatikan ibu hajatnya sama Allah banyak ya. Wajahnya wajah bermasalah semua sih kayaknya. Dari model duduknya kelihatan bermasalah gitu ya, kaki kanan pindah ke kiri, kiri pindah ke kanan. Tangan di dagu udah, di pipi udah semua kan ibu udah ganti-ganti. Itu tanda-tanda punya masalah gitu ya. Kenapa sih Allah jewer kita gitu ya? Kenapa sih kita dikasih ujian? Ada beberapa hal yang membuat kita disayang sama Allah lewat itu ya bu. Kalau ada yang dikasih ujian itu pada dasarnya Allah ingin mengangkat derajat kita. Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita. Ibu lihat pohon di luar ada yang daunnya kuning nggak bu?
Kalau daunnya kuning, ibu getarkan pohon itu, deg 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 gitu. Yang kuning jatuh enggak? Nah, jadi kalau kita punya dosa, sama Allah digetarin badan kita, diuji, itu dosa-dosa kita tuh berguguran. Jika kita ikhlas. Maka kalau kita lagi diuji, doanya apa? Ya Allah, kuatkan. Jangan ditanya Allah itu. Ya Allah, engkau maunya apa sih ya Allah? Allah ditanya, Allah mau ngangkat derajat kita, kita tanya gitu ya. Allah mau ngangkat derajat kita, tapi dari sisi apa kita mau diangkat gitu. Ibadah kita biasa-biasa saja. Sedekah nggak banyak-banyak banget gitu ya Bu. Sama suami nggak taat-taat banget gitu. Mau diangkat dari mana? Digugurkan dosa itu. Biar nanti lemak-lemak dosanya lepas, energi kita bertambah. Tapi kalau banyak dosa, mau ibadah itu lemes. Lemes sama males beti Bu. Ibu gak ngaji, lemes. Bulan depan Bu gak ngaji, males gitu. Lemes sama males tuh beti, beda tipis gitu. Jangan-jangan ada lemak dosa. Pernah kan Bu kita merasakan begitu? Ngapa-ngapain mau ngaji males, mau sedekah perhitungan Bu. Jadi harus dilawan gitu. Ada satu sisi di mana kita harus paksakan. Harus duha. Gak apa-apa kan sekali-kali gak duha, iya sih gitu Bu. Nanti ada suara tuh di sini Bu. Iya sih gak apa-apa, tapi kan itu akan ada suara terus Bu. Pertentangan itu sampai kapan? Sampai kita meninggal, itu suara positif sama negatif akan ada terus. Jadi termasuk untuk menghabiskan waktu malam untuk sholat, ada unsur dipaksakan. Kalau enggak ada, ya sudah. Terus gimana kalau khawatir besok kesiangan, sebelum tidur lakukan sholat malam. Pilih, ibu mau sholat hajat kah, mau istikharah kah. Gitu. Kalau sholat hajat 2 rakaat, sampaikan hajat kita. Kita punya hajat banyak banget sama Allah Bu. Pengen anak soleh-soleha ya Bu ya. Pengen anak dapat pasangan yang cocok gitu. Kita kan kalau cari menantu nggak usah susah-susah lah. Gitu. Apa yang Rasulullah sampaikan saja. 3T ya Bu, takwa, tampan, tajir gitu. Cari menantu yang kayak gitu, yang laki-laki. Kalau yang perempuan ya 3S kita cari. Solehah, sabar, cantik. Ya kayak ibu-ibu ginilah gitu ya. Kita pengen punya anak dapat pekerjaan mudah, kita pengen kita bisa umroh atau haji berjamaah. Hajat kita banyak banget sama Allah Ibu. Jadi jangan sia-siakan waktu ya Bu. Mumpung masih bisa curhat sama Allah, mumpung badan kita masih bisa digerakkan. Perbanyak berbisik ke bumi dan dia akan tembus ke langit. Saat kita sujud, doa. Kalau sholat sunnah kan bebas Bu. Kalau sholat berjamaah, sholat 5 waktu kan diusahakan jangan terlalu jauh ketinggalan sama imam. Makanya kalau dosen saya bilang kalau sholat 5 waktu, saat sujud terakhir gak usah panjang-panjang. Tapi kalau mau sholat sunnah silahkan gitu. Itu yang membedakan antara sholat fardu sama sholat sunnah gitu ya. Jadi kalau kita pengen disayang sama Allah ya habiskan waktu malam dengan sujud atau berdiri. Kalau nggak sholat bagaimana? Zikirnya diperpanjang. Itu yang ketiga. Yang keempat yang ingin disayang sama Allah bagaimana? Yang keempat selalu berdoa agar terhindar dari api neraka. Berlindung dari api neraka. Doa sapu jagat apa Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Terakhirnya apa Bu? Waqina adzabannar. Waqina adzabannar dan jauhkanlah kami dari api neraka. Itu doa yang paling Allah suka. Doa makan apa Bu? Iya ada waqina adzabannar ya kan? Rabb Allahumma barik lana fima. Ada kan walaupun gak ada makanannya ya Bu, tapi ini contoh. Ada wakinanya kan Bu, itu wakina adzabannar. Jadi kalau kita sering berdoa terhindar dari api neraka, Allah suka banget. Kenapa api neraka itu makhluk yang paling kejam? Makhluk yang paling kejam. Jadi kalau kita pengen disayang sama Allah, sering-seringlah berdoa agar terhindar dari api neraka.
Ibu tolong buka surat Al-Mursalat. Di Al-Mursalat itu ada ayat tentang api neraka yang memiliki 3 cabang. Yang ketemu tolong dibantu bacakan surat Al-Mursalat. Surat 77 ayat 30 sampai 34. Ibu ada yang sudah ketemu, boleh tolong dibacakan. Surat 77 ayat 30 sampai 34. Ada? Mau pakai mic? Enggak usah. Ayat 30 sampai 34. Boleh dengan artinya, boleh artinya saja, boleh dengan ayatnya. Ya, silahkan. Ayat 31-nya belum ya? Udah. Satu lagi. Ya, shadaqallah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa jika ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, berlindunglah dari api neraka. Mengapa? Karena api neraka itu panasnya luar biasa. Makhluk yang paling jahat itu api neraka, dan Allah ciptakan itu. Maka ketika Allah meminta kita berlindung dari api neraka, Allah sayang banget. Berarti kita benar-benar tidak ingin masuk ke dalam api neraka. Nah, di ayat tadi intaliqu ala dhillin dhi thalathi syu'ab. Jadi pergilah kamu, intaliqu itu kalau bahasa kasarnya tuh diusir lah gitu, Bu. Pergilah gitu. Seperti diusir. Pergilah kamu ke dalam api neraka gitu ya. Dhil ila dhillin dhi thalathi syu'ab thalath. Pergilah kamu ke pada api neraka yang memiliki 3 cabang. Nah, jadi pergilah kamu mendapatkan naungan api neraka yang memiliki 3 cabang ini. Kenapa Allah menyebutkan 3 cabang? Jadi api neraka itu ada yang datang dari kanan, ada yang datang dari kiri, ada yang melilit di tengah-tengah. Para ahli tafsir berbeda-beda di sini. Kenapa Allah menyebut api neraka 3 cabang? Karena sebabnya ada 3. Ada yang berpendapat Allah menyebut neraka 3 cabang, itu penjelasannya ada di ayat setelahnya. Cabang yang pertama la dholil, di ayat 31 ya, Bu. Yang tidak melindungi. Cabang yang kedua wala yughni minal lahab, tidak pula menolak nyala api neraka.
Cabang yang ketiga tarmi bisyararin kal qasr. Jadi ayat ke-32 yang menyemburkan bunga api sebesar istana. Ini tafsiran pertama. Jadi cabangnya api neraka yang pertama la dzalil, tidak melindungi, yang kedua menyemburkan api gitu ya Bu ya. Wala yughni minal lahab gitu ya. Yang kedua tidak menolak nyala api neraka, yang ketiga menyemburkan. Tetapi ada ahli tafsir yang mengatakan yang dimaksud cabang yang tiga tadi karena sebabnya orang masuk api neraka itu tiga hal. Ibu terbayang ya kayak timbangan, ibu terbayang timbangan enggak? Kan timbangan gitu tuh. Ada yang kanan, ada yang kiri gitu kan Bu timbangan, ada yang tiangnya yang tengah-tengah. Api neraka demikian. Yang dari kanan bagaimana? Yang dari kanan itu datang lewat amarah. Kita pernah marah nggak Bu? Ibu pernahnya gini? Pernah. Pernah, sering kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan apa Bu? La taghdab, la taghdab, la taghdab, walakal jannah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, maka bagimu surga. Kenapa? Karena orang marah itu bukan bodinya dia yang sebenarnya Bu. Setan masuk ke dalam tubuhnya bersama aliran darah. Sesekali boleh, kalau lagi marah ibu lihat wajah kita di cermin. Ya Allah jelek banget Bu. Sampai kita pun tidak mengenali wajah kita sendiri. Jadi lewat yang pertama nih nyala api yang dari kanan itu lewat amarah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita apa? Kalau lagi marah itu ganti posisi gitu kan Bu. Kalau lagi berdiri duduk, duduk masih marah berbaring. Kalau ketiduran lebih enak lagi gitu. Berbaring masih marah juga, ambil air wudhu. Kenapa? Karena setan ini kan diciptakan dari api dan dia hanya bisa padam dengan air. Jadi harus berwudu. Kalau udah berwudu juga marah, ini kata saya Bu, periksa tensi darah Anda. Bisa jadi memang lagi naik darahnya. Jadi kalau kita ingin masuk surga, tutup pintu dari cabang yang pertama. Jangan sering marah. Tolong buka lagi surat Al-Imran ayat 133, 134, 135. Nanti di situ ada tubuh orang-orang yang masuk surga, orang yang bisa menahan amarah. Al-Imran surat ketiga ayat 133, 134, 135. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan dari Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Iya, sadaqallahu 135. Boleh. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarallahu fastaghfaru wazunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahuinya. Iya, sadaqallah. Ketika Allah menyebutkan perintah atau menyebutkan dua yang kita harus
buru-buru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wasari'u, bergegaslah, buru-burulah gitu. Cepet-cepetlah dalam melakukan dua hal. Apa yang pertama? Yang pertama mohon ampun, jangan pernah nunda. Mau taubat jangan nunda, mau istighfar jangan nunda. Jangan ditunda. Kenapa? Ajal nggak nunggu taubat kita. Ajal datang nggak nunggu istighfar kita. Jadi kita harus buru-buru. Kita kan kalau seringnya buru-buru kemana? Ke ATM, ke mall, diskon, itu kita buru-buru kan. Gitu. Kata Allah di sini apa? Buru-buru itu di dua hal. Yang pertama mohon ampun, yang kedua mengejar surga. Kenapa? Surga itu luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ciri-ciri orang bertakwa apa? Ada 5. Dan Allah menyebut nomor 2-nya siapa? Yang mampu menahan amarah. Jadi ciri-ciri orang bertakwa yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Yang menginfakkan hartanya di waktu lapang maupun sempit. Ibu besok tanggal 1 sedekah biasa. Hari ini akhir bulan tetap sedekah, itu yang luar biasa. Jadi kalau mau dapat stempel hamba yang bertakwa, sedekah. Mau lagi ada uang kek, gak ada uang, dipaksakan sedekah. Tergantung kita punya uangnya berapa, 2.000, 5.000, 10.000, 100.000, tunaikan. Kalau momennya mau dicari, ini pas banget Ibu. Saudara kita di Cianjur sedang diuji. Itu pas banget tuh Bu kalau kita mau mendermakan, mendonasikan harta kita. Insya Allah Masjid Al-Falah menyalurkan ya. Jadi boleh dititipkan di Masjid Al-Falah, boleh transfer sendiri dan seterusnya. Kalau di Al-Falah insya Allah cepatkan tersalurkannya. Yang kedua apa? Wal kadhiminal ghaidh, mampu menahan marah. Kita bisa marah Bu sama anak, kita bisa marah sama suami, kita bisa marah, tapi kita tahan. Kenapa? Berharap Allah pun menahan murkanya kepada kita. Jangan terlalu bangga jadi pemarah. Sekarang orang jadi pemarah bangga banget. Oh dia nggak tahu saya bisa marah juga gitu kan Bu. Kayaknya bangga banget kalau kita bisa marah tuh bangga gitu. Jarang orang bilang, dia nggak tahu ya saya bisa memaafkan. Jarang. Yang sering apa? Dia nggak tahu saya bisa marah. Kita kalau sama anak-anak kan gagah banget ya Bu. Tatap mata mama bisa keluar. Kalau lagi marah dengan suami, dengan siapapun, itu kita seperti di alam bawah sadar Ibu. Kata setan apa? Ketika seseorang sedang marah, aku masuk ke dalam tubuhnya, mengalir. Apa? Berbarengan dengan aliran darah. Maka aku buat orang tersebut matanya merah. Mulutnya mengeluarkan kata-kata kasar. Tangannya ingin memukul, kakinya ingin menendang. Tubuh dibuat seperti itu oleh setan. Jadi kalau lagi marah, istighfar. Kenapa ada orang marah sampai membunuh kan Bu? Dibisikannya kuat. Pasukan pertama datang, bujuk dia agar melakukan hal-hal yang dilarang. Makanya kalau orang lagi marah suaranya kan tinggi ya Bu. Nah kalau misalnya lagi mohon maaf nih Bu, kalau lagi cekcok sama suami mengeluarkan kalimat yang tinggi, kita bilang gak usah terlalu tinggi nadanya. Gak usah terlalu teriak-teriak, gak usah. Ibu denger kok, pelan-pelan aja. Semakin teriakannya tinggi, semakin jauh hati kita tuh. Jurangnya semakin jauh Bu. Kalau misalnya gini, Ibu gimana sih? Itu jurangnya kecil. Tapi kalau, Ibu gimana sih? Oh itu jurangnya jauh sekali. Gitu kan Bu? Semakin gimana? Semakin tinggi itu jurang hati kita dengan suami itu semakin jauh tuh Bu. Tapi kalau gak usah teriak-teriak, gak usah keras-keras, Ibu denger. Kita suami istri loh. Nanti hati kita semakin jauh gak usah. Beda sama orang lagi jatuh cinta kan Bu, gak perlu teriak-teriak udah kedengeran. Dek, I love you. Apa-apa Bang, kan gitu. I love you, gitu. Berbisik aja udah kedengeran, tapi orang marah, kayaknya pengen didengar tetangga juga gitu. Maka kata Allah, wal kadhiminal ghaidh. Baru nanti setelah menahan marah, baru wal afina 'anin nas, memaafkan. Hati kita belajar memaafkan kesalahan orang lain. Kesalahan suami, kesalahan anak, kesalahan teman, terus gitu Bu. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat orang-orang yang dadanya lapang memaafkan kesalahan orang lain
dikasih surganya berbeda tuh Bu. Memaafkan tuh susah, apalagi kita perempuan. Saya udah memaafkan sih Bu, udah memaafkan. Tapi kalau ingat waktu itu Bu ya nangis lagi. Hati kita seperti cermin. Kalau udah pecah, susah untuk ditambal lagi Bu. Gak bisa. Makanya ada seorang guru, anak-anakku dia bilang, anak-anakku kumpulkan kentang, tuliskan kentang itu sesuai dengan nama musuh-musuhmu. Gitu. Yang kamu benci di kelas ini siapa saja, tulis di kentang itu. Satu orang satu kentang. Seneng namanya anak-anak ya Bu, aku 5, aku 7. Gitu. Jarang yang satu tuh gak ada. Oke, kata Pak gurunya, sekarang kentang-kentang itu tulis nama teman-temanmu yang tidak kamu suka, yang pernah membuat kesalahan kepada dirimu. Ditulis tuh Bu, mulai tuh Bu, ada yang Susi, Lisa gitu ya, macam-macam. Kata Pak guru, sekarang masukkan ke kantong plastik dan kalungkan di lehermu. Minggu depan kita ketemu lagi, jangan dilepas ini kentang di leher. Apa yang mereka lakukan? Berat kan Bu? Semakin banyak tuh kentang semakin berat di leher. Ketemu lagi pekan berikutnya, bagaimana anak-anakku? Kita sudah seminggu lagi, sudah seminggu, pegel gak lehernya? Pegel Pak guru. Terus kentangnya bau gak? Bau Pak guru, bau busuk. Baru 7 hari. Apa kata Pak gurunya? Demikianlah jika kita memiliki penyakit hati, punya dendam, punya rasa kesel, itu hati kita capek, baunya juga gak enak kan Bu. Coba sekarang setelah seminggu kalian tenteng di leher, lepaskan. Wah dibuka itu kentang-kentang dari kantong plastik, enak gak? Enak banget Pak, udah gak pegel lagi. Jadi kalau kita menjadi orang pemaaf tuh lebih tenang, enteng. Tapi sama setan gak boleh, ntar temannya setan siapa? Makanya kata setan jangan maafkan, jangan. Ingat dia melukai hati kamu sampai ke urat nadi. Kita akhirnya kesel lagi gitu kan Bu. Ingat lagi, kesel lagi, ingat lagi, kesel lagi. Itu ada bumbu-bumbunya dari setan. Jadi kalau kita pengen masuk surga, pengen disayang sama Allah, kata Allah ini apa? Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Orang-orang yang selalu berkata, berdoa ya Allah, palingkan, jauhkan api neraka dariku. Jadi selalu berdoa agar dijauhkan dari api neraka. Kenapa? Inna 'adzabaha kana gharama. Karena api neraka itu sebuah kebinasaan yang kekal. Jadi azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Nah ini sering-sering ya Bu, dulu pernah Ibu ketika Ramadan saya menyampaikan doa, Ibu masih ingat gak? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Masih ingat ya Bu ya? Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau sendiri. Kalau bareng-bareng fa'fu anna. Terus bagaimana? Karena bukan bulan Ramadan, Ibu bacanya yang sampai di Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sering-sering baca itu. Ya Allah jauhkan kami dari api neraka. Yang pertama tadi cabang yang pertama dari mana Bu? Dari amarah. Cabang yang dari kiri apa Bu? Nah yang dari kiri ini hawa nafsu. Jadi sebetulnya ada 12 kriteria hamba yang disayang Allah, ada 12. Biasanya kalau enggak 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan. Jadi dengan 1 kali pertemuan ini saya hanya bisa menyampaikan 4 kriteria ya Bu. 4 kriteria apa saja? Yang pertama tadi Bu, berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Yang kedua, kalau orang usil menyapa atau mengganggu, tinggalkan. Yang ketiga, menghabiskan waktu malam untuk ibadah, sholat ya Bu ya, sholat dan seterusnya. Yang keempat adalah orang-orang yang selalu berlindung dari api neraka yang memiliki 3 cabang. Cabang pertama dari kanan, dari amarah, cabang kedua dari
kiri yaitu hawa nafsu, sementara cabang yang dari tengah-tengah adalah bisikan setan. Nah, yang kedua ini hawa nafsu. Hawa nafsu kita itu, jiwa kita itu kan Bu, tergantung nih Bu, diisinya sama apa. Hawa nafsu itu kalau diisi ke dalam jiwa kita, maka jiwa itu akan menyuruh kepada kejahatan. Ibu saya kasih simulasi sedikit. Ini gelas karena airnya putih, saya bisa ngeliat ibu tuh. Tuh, kelihatan ya Bu. Nah, orang yang pengen hatinya bersih, pengen hatinya tenang, isinya pakai zikir. Zikir bisa dengan pikiran, bisa dengan lisan, bisa dengan hati. Apa sih zikir? Mengingat Allah. Kalau kita mengingat Allah, maka jiwa kita akan tenang. Semua sudah diatur sama Allah. Semua sudah ditentukan oleh Allah. Banyak ibu yang, Bu Fatia tahun depan bagaimana ya? Kan kondisinya gelap, ekonomi, resesi, stagflasi, inflasi dan seterusnya. Saya bilang ibu, Allahnya tetap sama. Mau tahun 2002, mau tahun 2023, mau tahun 2024, Allahnya tetap satu, Allahnya sama. Artinya apa? Yang ngatur rezeki kita kan Allah. Dunia mau bolak-balik, mau bagaimana, rezekinya gak ketuker. Bu Fatia, teman-teman banyak banget yang ngikutin bisnis saya. Gak apa-apa, bisnis bisa ditiru, rezeki Allah gak bisa ditiru. Gak ketuker, jadi jangan khawatir. Banyak yang udah nyimpen emas, wah bingung, wah inflasi gimana nih. Saya bilang Allahnya sama, Allahnya tetap maha kaya gitu maksudnya. Nah ini kenapa kita galau, kenapa kita gelisah, karena jiwa yang kosong tadi diisinya sama minyak curah. Beda nggak Bu? Kalau ini kan air putih nih. Kalau air putih yang hak, yang batil tuh kelihatan semuanya. Kelihatan gitu kan Bu? Tenang. Anak kita berarti mainnya nggak jauh-jauh gitu lah. Tapi kalau pakai minyak curah, kelihatan nggak Bu? Enggak, apalagi curahnya udah dipakai berkali-kali. Jiwa kita kosong, diisinya sama logika semua, sama akal. Maka jiwa kita akan penuh dengan penyesalan. Misal contoh, ada seorang pria mau melamar anak kita. Datang dia, pakai motor butut, ya. Kayaknya menantu begini nih, anak kita gak bahagia nih. Logika yang bermain dia Bu, ditolaklah, maaf anak saya belum siap gitu. Akhirnya dia melamar ke tetangga sebelah. Tetangga sebelah bagaimana? Sebelum mengatakan iya dan tidak, konsultasi sama Allah. Sholat istikharah, ya Allah jika pria ini baik untuk anakku, baik untuk dunianya, baik untuk akhiratnya, mudahkan dan jodohkan mereka. Kalau memang dia tidak baik untuk agama anakku dan tidak baik untuk dunia, jauhkan dia dari anakku dan jauhkan anakku dari dia. Sholat istikharah, minta petunjuk sama Allah. Ternyata qadarullah dia pria baik, diangkat jadi menantu. Tidak lama kemudian datang lagi bawa, waduh mobil mewah. Dek, kemarin kok naik motor? Oh iya itu motor teman, karena mobil mewah saya sedang dipinjam sama papa. Tetangga sebelah nyesel nggak Bu? Aduh. Pernah nyesel kita Bu? Pernah. Kemarin ngaji nggak ngaji? Membahas apa? Ini. Ya Allah aku nyesel deh gitu. Kemarin sedekah nggak? Sedekah. Terus donasinya? Ya donasinya udah ditutup. Nyesel nggak Bu? Kita kalau habis marah sama anak nyesel nggak Bu? Apalagi anak habis dimarahin tidur. Sambil rasanya pengen kita bangunin, bangun maafin ibu gitu kan. Nyesel. Kalau logika yang bermain nyesel. Nanti aja lah insapnya, taubatnya nanti aja gitu. Mumpung masih muda, nanti pas pensiun baru insap. Jaminan dia pensiun baru meninggal. Gak ada yang tahu umur kita.
Sekali-kali nyoba selingkuh, kayaknya teman-teman selingkuh enak banget. Pas dia selingkuh diusir sama suaminya, nyesel nggak Bu? Orang menyesal, nih akalnya yang dikedepankan, bukan Allah. Berbeda dengan jiwa yang nomor satu. Kalau orang di jiwa nomor satu, semua disandarkan kepada Allah, diserahkan kepada Allah, maka dia akan tenang. Tapi yang nomor dua, nggak akan pernah tenang. Nyesel lagi. Kita sering nyesel kan Bu. Besok Jumat saya mau baca Al-Kahfi, paginya mau duha, mau ini, mau itu. Tiba-tiba ngerjain gak Bu? Kadang-kadang enggak. Ya Allah udah sore aja ya belum sempet. Nyesel Bu, nyesel. Ya gitu. Jadi kita sering menyesal. Kenapa? Akal kita yang bermain. Nanti ajalah waktunya senggang. Anda nggak ada ini, nggak ada itu, kok bisa? Enggak, belum tentu. Jadi kalau kita bisa mengerjakan saat itu, kerjakan. Kenapa Bu? Kata pepatah, lantar ja'al iyyamil lati madat. Tidak akan pernah kembali, hari yang telah berlalu nggak bakal kembali lagi. Bahkan ada yang mengatakan telur hari ini lebih baik daripada ayam besok. Itu pepatahnya mengatakan begitu, telur hari ini lebih baik daripada ayam besok. Besok ajalah nunggu ayam, gak apa-apa, telur hari ini itu lebih baik. Kenapa? Jangan nunda, jangan pakai logika semua, nyesel. Tapi nomor dua, jiwa yang nomor dua masih mending ketimbang jiwa yang nomor tiga. Tadi Bu yang diisi sama hawa nafsu nih sebelah kiri. Pernah jiwa kita diisi dengan hawa nafsu. Maka jiwa kita akan menyuruh kepada kejahatan. Nah, pintu neraka yang kedua ini yang dari kiri, itu karena dia diikuti dengan hawa nafsu, mengikuti hawa nafsunya. Jadi dibimbing sama hawa nafsu, dia akan masuk ke neraka lewat pintu sebelah kiri. Apa sih hawa nafsu? Ibu tolong buka surat Yusuf ayat 53. Surat 12 ya. Surat 12 ayat 53. Surah Yusuf ayat ke-53. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Artinya, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Jadi dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong atau menyuruh kepada kejahatan. Hawa nafsu itu kadang-kadang mohon maaf ya Bu, bisa datang tiba-tiba, bisa datang karena lingkungan. Maka Allah menyebut ada dorongan-dorongan yang membuat kita ingin, pengen mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Karena yang di mata kita tuh indah semua gitu. Itu tercantum di surat Al-Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Nah, itu syahwat. Hawa nafsu. Di situ Allah nyebut ada 8. Kurang lebih ada 8. Sudah ketemu? Ustazah, silakan. Quran surat Ali Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamatin wal an'ami wal hars. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'af. Artinya, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Iya, coba Ibu. Ini Masya Allah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa asyahawat, hubbus syahawat gitu ya Bu ya. Mata kita itu dibuat indah. Gitu. Mata kita dibuat indah gitu ya Bu, menatap yang 8 ini Bu. Jadi ada dorongan gitu ya Bu ya. Ada dorongan kita cinta sama 8 ini dengan apa yang namanya syahwat itu sesuatu yang kita pengen gitu. Hawa nafsu, syahwat itu sesuatu yang kita pengen gitu. Maka dibuatlah mata kita indah menatap yang 8 ini. Siapa yang pertama Allah sebut? Perempuan. Yang pertama Allah sebut perempuan. Nomor 1 tubuh kita. Kenapa perempuan? Karena perempuan ini sumber fitnah dari semua laki-laki. Laki-laki yang kuat diuji lewat perempuan hanya Nabi Yusuf alaihissalam. Laki-laki yang kuat digoda lewat perempuan itu hanya Nabi Yusuf. Kalau bapak kita, suami kita, anak kita ketemu cewek cakep udah berdua-duaan di dalam kamar gitu. Berdua-duaan ya Bu. Dan pintunya terkunci berlapis-lapis. Kamar pertama, kunci kedua. Beda sama kamar rumah kita, dibuka langsung ruang tengah gitu. Ini pintunya berlapis-lapis Bu. Bahkan kalimatnya hamma itu udah bergairah sampai puncaknya. Hammat bihi wa hamma biha. Jadi hammat bihi, yang perempuan sudah bergairah dengan yang laki-laki gitu. Maksudnya Ibunda Zulaikha dengan Nabi Yusuf, dan yang laki-laki pun sudah sampai puncaknya kepada gitu. Tapi Nabi Yusuf melihat kebesaran Allah gitu. Takut Bu, berpalingkan langsung Bu gitu. Nah perempuan itu yang disebut sama Allah nomor 1. Baru yang kedua anak-anak, yang menjadi fitnah itu anak-anak kedua. Orang tua mau korupsi, mau mencari rezeki yang haram demi anak-anak kan. Aduh liburan gimana nih? Mereka menghalalkan semua cara untuk membahagiakan anak-anak. Tapi rumah tangga hancur karena siapa Pak Ibu? Perempuan. Jadi kalau perempuan ujiannya itu lebih berat ya Bu. Harta tahta wanita, harta sama tahta benda mati. Tapi wanita kan bergerak Bu, lalu lalang di depan mata. Itu yang membuat laki-laki gak kuat. Kedua baru anak-anak. Nah ketiga nih kita nih Bu, harta yang bertumpuk-numpuk barang mulu kita. Bros beli lagi, beli jilbab nyari bajunya, dapat baju nyari tasnya, terus aja Bu, numpuk aja terus gitu. Tapi kata Allah apa? Zahab, emas, perak, kuda pilihan. Coba. Ibu berapa baju di lemari? Jilbabnya berapa? Sepatu, tas. Kadang-kadang kita udah punya bros, beli lagi. Kan yang kemarin sudah ada bunganya. Iya tapi gak ada daunnya ayah. Beli lagi yang ada daunnya. Udah ada daun, yang ada tangkainya. Terus aja kalau bisa sama pot-potnya. Enggak puas-puas kan Bu. Itu kita. Emas, perak, kuda pilihan, kendaraan maksudnya. Kita hobi banget gitu. Maka ini syahwat, keinginan, kita punya keinginan. Dan ternyata hawa nafsu itu menyuruh kepada kejahatan karena banyaknya keinginan. Contoh gini, katanya kalau nggak pakai contoh ilmu kita ngambang gini Bu. Ada ABG, anak baru gede, pengen punya HP, pengen tidur di hotel mewah, pengen punya kendaraan.
Nah, ABG ini akan nyari ABG yang lain. ABG yang lain siapa? Angkatan babe gue, om-om. Walaupun om-om itu udah mulai dugem, duduk gemeter gitu. Tapi kalau uangnya banyak, oke lah gitu kan. Diajak ngobrol, dipakai lah semalaman. Oh lumayan nih dapat dolar, dapat ini. Kok bisa mereka melakukan itu? Hawa nafsu. Nah hawa nafsu tadi. Karena yang ABG ini pengen barang mewah, ABG yang satu pengen merasakan daun muda. Karena istrinya udah mulai kayak ongol-ongol. Kayak jelly, namanya juga udah dugem, udah duduk gemeter, istrinya kan gak beda jauh, dugem juga kan gitu. Yang ngomongnya udah gak jelas gitu. Jadi ini kepentingan bertemu dengan kepentingan, hawa nafsu bertemu dengan hawa nafsu, maka terjadi perzinahan. Nah dikatakan oleh Allah apa? La ammaratun bisu, itu menyuruh kepada kejahatan kecuali hawa nafsu yang dirahmati oleh Allah. Hawa nafsu yang dirahmati oleh Allah apa? Lewat pernikahan begitu. Kalau perzinahan haram, jangankan berzina, mendekatinya saja tidak boleh. Kita udah mulai mepet-mepet, mau deket-deket, na'udzubillah jangan ibu. Miris dengan kondisi akhir zaman, orang berzina gak malu lagi bu. Diundang di podcast bahwa dia pernah berzina sama pak ini, pak itu. Jijik sekali dengernya itu. Kok dia gak ada rasa malu, saya jijik banget dengernya, saya sudah jijik. Ya Allah, dan dia diundang ke podcast. Benar kamu pernah tidur sama pak ini? Iya, sekian kali dia sampai jijik banget dengerinnya. Orang melakukan dosa besar kan malu bu, dia malah bangga dan itu diundang. Kok tidur berzina kok diundang? Menyampaikan ini itu akhir zaman. Kita sama suami istri nih bu, mohon maaf. Suami istri melakukan hubungan intim, terus cerita, apa kata Rasulullah, itu seperti setan sedang ngobrol. Enggak boleh. Itu yang hubungan sah ya bu, suami istri, enggak boleh. Ini apalagi dengan suami orang, berzina, bangga, diundang terus, na'udzubillah. Itu akhir zaman. Jadi kalau misalnya kondisinya seperti ini, na'udzubillah nih bu, bagaimana Allah enggak negur kita. Kalau bumi bisa ngomong, boleh ngomong, bumi itu udah muak banget bu dengan perilaku manusia di atasnya gitu. Perzinahan, perselingkuhan, LGBT, kemungkaran, terus sementara orang baik-baiknya mulai berkurang, mencari aman buat sendiri dan seterusnya, itu mengerikan, na'udzubillah. Maka di antara sebab-sebab seseorang masuk ke dalam api neraka, hawa nafsu ini bu, dari pintu sebelah kiri. Sementara yang dari tengah-tengah itu bisikan setan. Terus gimana biar gak dapat bisikan setan? Baca al-ma'thurat, zikir pagi petang. Di download di HP bisa ada istilahnya apa, buku kecil namanya al-ma'thurat, zikir pagi petang. Gak hafal bagaimana? Maka cemilan kita Al-Fatihah, ayat kursi 3 kul. Qul-huwallah 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Itu aja bu jadi cemilan sehari-hari kita itu. Pagi dan petang. Kenapa? Biar kita terhindar dari bisikan setan, terhindar dari teluh, terhindar dari macam-macam. Itu benteng kita ibu. Syukur-syukur ibu bisa full baca yang tadi tuh bu al-maksurat. Yang zikir pagi petang kecil bu, ada yang sugro, ada yang kubro. Ambil yang sugro saja yang kecil. Di situ ada baca sholawat 10 kali gitu. Ada juga baca doa terhindar dari kesedihan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal ya. Jadi ada doa-doa juga bu, kayaknya cocok dengan kehidupan kita saat ini yang godaannya besar agar kita tidak terbawa arus ya bu, bentengi jiwa kita dengan doa tersebut. Alhamdulillah nggak terasa sudah jam 10:30 bahkan lewat. Saya rasa untuk tema hari ini cukup 5 ya bu, 4 apa 5 ya? 4 yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Jika ingin disayang sama Allah, apa yang pertama bu? Tidak sombong. Yang kedua, tidak mempedulikan orang-orang usil mengomentari kita, jalan saja gitu. Yang ketiga,
menghabiskan waktu malam untuk sujud dan berdoa. Yang keempat, berdoa agar terlindung dari api neraka. Dari 4 ini yang paling gampang kita lakukan yang nomor berapa Ibu? Nomor berapa yang paling gampang? Nomor 2. Ada yang pertama, ada yang kedua. Ruguce di belakang paling gampang yang mana? Insya Allah buat jamaah Masjid Al-Falah gampang semua dan Allah mudahkan semua. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan atau dikurangi, saya persilahkan. Ya, masih ada waktu cukup banyak juga. Sekarang 10.37. Ibu-ibu yang mau bertanya, siapa Bu? Silakan. Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau enggak ada yang ditanyakan juga jangan dipikirkan ya Bu. Jangan mikirin pertanyaan, Ibu tenang aja. Oh iya di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu Ustaz untuk penjelasannya. Kalau untuk sholat malam itu, kalau untuk tahajud sebelum tidur boleh enggak? Sholat tahajud ya? Iya. Baik. Sholat tahajud itu salah satu sholat malam. Jadi kalau untuk sholat tahajud baiknya tidur dulu atau ngeliep. Laya-laya gitu. Ngeliep, Ibu ngerti gak ya ngeliep? Ya, sekedar tiduran, rebahan, terus jam berapa nih? Nah gitu. Itu boleh. Gitu. Terus kalau nggak bisa tidur, namanya banyak pikiran Bu, nggak bisa tidur nih misalnya. Terus mau tahajud, ya nggak apa-apa. Tapi baiknya istirahat dulu, tidur dulu, biar nanti ketika kita melakukan sholat tahajud agak seger badan kita. Karena kalau dalam kondisi ngantuk kan bisa kacau bacaannya. Baca kuliah lagi Bu, aduh baca kuliah panjang, nggak selesai-selesai, muter-muter di situ. Jadi baiknya ngelayap dulu, tidur dulu walaupun sebentar, baru terbangun dan sholat tahajud. Jadi sholat tahajud salah satu sholat malam. Karena tadi kan Bu, semua sholat sunnah setelah isya namanya sholat malam. Jadi tahajud include di sholat malam. Namun baiknya dikerjakan di 2/3 maaf. 2/3 malam. Begitu. Demikian ya Bu. Sama-sama. Ada lagi Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, kalau kita lihat fenomena yang di YouTube, itu ada podcast. Podcast itu tuh kadang-kadang banyak sekali menceritakan tentang riwayat mereka sendiri, terutama aib terbuka di situ. Nah, kadang-kadang ada juga nanti dikonfirmasi lagi, diklarifikasi oleh lawannya. Kan sama-sama membuka aib. Nah, kadang-kadang itu perempuan, juga laki-laki. Dalam hal ini pandangan Islam, apakah itu tuh kita yang menonton terlibat juga dosa, atau apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslimah? Baik. Terima kasih Ustazah. Iya, ketika seseorang melakukan dosa dan dia ceritakan, dan justru ketika dia menceritakan menginspirasi banyak orang. Bisa dipahami enggak? Ibu orang dapat duit, misalnya ya Bu, dapat duit dengan sebuah goyangan. Ih, goyangannya menggetarkan kayak gempa misalnya gitu. Kemudian orang jadi ngikutin dia, maka itu jadi dosa jariyah. Sekarang bayangkan zina dosa besar. Dia podcast, didengar banyak orang dan orang terinspirasi. Boleh juga ya, ternyata jadi uang gampang ya lewat itu. Kalau ada orang terinspirasi dengan dosa yang dia lakukan,
maka itu menjadi dosa jariyah. Terus bagaimana dengan kita? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, kata Allah. Saling menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan saling menolong dengan dosa dan permusuhan. Kalau kita nonton, dia tambahkan viewernya atau tambah followernya, Bu. Tambah juga, berarti banyak nih yang seneng dengan acara podcast seperti ini. Perannya siapa? Peran kita, nauzubillah itu, Bu. Jadi gimana dong? Kalau bisa diblokir atau kalau bisa jangan dibuka. Jangan, itu menambah ratingnya dia, Bu. Jadi kalau kita bagaimana? Tonton yang bagus-bagus aja gitu. Kayaknya gak pantas. Terus kalau pernah nonton gimana? Istighfar. Karena itu dosa, Bu. Dosa. Kita mendengarkan orang berzina dan kita merasa nyaman, itu hati-hati. Jadi kalau bisa, ya gimana caranya nih biar kita nggak nonton, semua orang jangan nonton itu gitu kalau bisa. Nanti kan dia kan nggak akan mengulang lagi kan, karena ini kan karena banyak yang suka, banyak yang nonton, banyak yang nge-like. Akhirnya kan dia dipanggil lagi ke tempat ini, ke tempat itu kan gitu. Nah itu adalah saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Untuk mengingatkan diri gini ya, Bu. Kalau tadi Rasulullah bersabda, jika seseorang mendapatkan hidayah lantaran dirimu, maka pahalanya dunia beserta isinya. Kita khawatir jika orang berbuat dosa lantaran diri kita juga gitu. Lantaran diri kita orang jadi berbuat dosa. Nauzubillah, ternyata itu jadi dosa jariyah yang akan menyusahkan kita di hari kiamat. Makanya teman-teman yang hijrah ya Bu ya, artis-artis hijrah itu ketika dia pakai jilbab, dia bilang, aduh nih jejak digitalnya nggak bisa hilang gitu. Kan dulu kan dia pernah nggak pakai, dia nyanyi kemudian dia hijrah gitu kan, mereka tuh ketakutan dalam artian, aduh mudah-mudahan Allah mengampuni ya, itu dosa masa lalu saya, tapi jejak digitalnya masih ada gitu. Itu mereka takut, Bu. Jangan sampai kita malah menambah dosa di usia tua. Jadi kita ajak, kita ingatkan teman-teman kita untuk tidak melihat postingan atau tayangan-tayangan yang justru menambah dosa kita. Istighfar saja. Bahkan kalau bisa hentikan, jangan nonton. Jadi nanti banyak yang like dia kan gitu. Jadi diundang lagi. Sementara yang dia bicarakan hanya adalah maksiat dan dosa, zina gitu. Maka diusahakan untuk tidak memperbanyak seperti itu. Wallahu a'lam. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Patia, saya mau nanya, waktu untuk tahajud itu sebaiknya jam berapa? Itu karena gini Bu, kita mau tahajud sampai ke subuh gitu. Ada ustadz yang pernah bilang bagusnya sampai menjelang subuh kita masih terbuka matanya. Tapi terkadang kalau kita sholat tahajud kemalaman, malah kita sambil zikir kan ngantuk gitu. Bagaimana menyiasati waktu yang tepat supaya kita tahajud itu sampai ke subuhnya aman, nggak ngantuk. Mudah-mudahan bisa diberikan waktu yang pas gitu. Ya. Terima kasih. Baik. Di surat Al-Muzammil Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu. Ada yang buka enggak surat Al-Muzammil? Di situ yang dipanggil ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Siapa orang berselimut? Pertama Nabi Muhammad SAW saat itu berselimut, maka dipanggil sama Allah. Kedua, wahai orang yang berselimut masalah, yang berselimut amanah, qumil lail, bangun malam. Waktunya kapan? Nisfahu, awin qusminhu qalila, auzid alaih. Jadi tengah malam gini nih Bu, ini biar ngitungnya gampang ya Bu. Maghrib biasanya jam 6. Oke, ini maghrib nih jam 6. Nah, subuh jam berapa? Jam 4. Ini menitnya kita nggak hitung biar gampang. Dari jam 6 maghrib ke jam 4 subuh itu berapa jam? Katakanlah 10.
Berarti 10 jam itu dibagi 2. Namanya tengah malam. Setengahnya, tengah-tengahnya tuh kalau dibagi 2. Misalnya kita pulang dari kantor capek, ketiduran. Pas bangun-bangun jam 1, itu udah boleh sholat tahajud. Kenapa? Hitungannya tengah malam, itu udah bisa. Tapi yang paling bagus yang mana? 2/3 malam. Nih dari jam 6 ke jam 4, kan tadi 10 jam tuh Bu, dibagi 3. Nah, 1/3 mendekati subuh itu golden timingnya di situ. Jadi berapa? Jam 2-an ya? Hah? Ya sekitar itu jam 2 setengah 3 gitu. Itu golden time-nya di situ. Namun buat yang baru atau aduh takut nanti subuhnya kesiangan, nggak apa-apa mendekati subuh. Jangan sampai tahajud bangun subuhnya jam 7, kan nggak bagus. Jadi nggak apa-apa 1/4 jam sebelum subuh kita bangun cuman dapat 2 rakaat terus witir, nggak apa-apa. Nanti bertahap lagi, kayaknya keburu nih kalau misalnya 4 rakaat, nambah lagi kayaknya pengen dapat 8 gitu, tinggal dihitung berapa menitnya. Jadi nggak apa-apa, kalau paling bagusnya, kalau pertanyaannya paling bagus jam kapan? Di 2/3 malam. Tadi ya cara ngitungnya 10 antara maghrib ke subuh dibagi 3. Nah 1/3 mendekati ke subuh itu yang paling bagus. Begitu. Allahu a'lam. Baik ibu-ibu solehah, alhamdulillah. Oh, ada lagi satu lagi. Izin Bu Ustazah, ini dari Zoom. Oh iya. Ada saudara kita dari Adila, izin bertanya. Assalamualaikum Ustazah, saya mau bertanya, bagaimana caranya mengelola amarah agar tidak menjadi dendam? Mengelola amarah agar tidak menjadi dendam. Begini, saat kita terluka, kita kan pengennya marah ya Bu. Sebab marah itu bermacam-macam. Yang pertama, orang marah bisa karena capek. Ibu kalau capek gampang marah nggak? Cucian numpuk, setrikaan belum, disuruh ini lagi. Aduh, udah kayaknya udah pengen marah aja kan gitu. Tuh karena capek. Kedua, kadang-kadang mohon maaf, yang bikin kita marah karena kita kecewa kan Bu. Kita tidak mendapatkan apa yang harusnya kita dapatkan gitu. Kita pengennya suami sayang terus gak sayang kan jadi kesel marah. Nah kita harus ketahui dulu sebabnya marah tuh apa gitu. Ada orang yang memang marah gitu. Gak ada sebab marah-marah terus kan gitu. Ada kan Bu? Kayaknya kalimatnya kasar terus, gak pernah ada yang kalimat baiknya gitu. Nah itu kalau itu udah watak, itu karakter yang harus dirubah pelan-pelan. Tapi kalau kita yang bukan tabiatnya pemarah, harus dicari sebabnya apa. Kalau sebabnya capek, jangan terlalu capek biar gak ngomel. Kalau capek, itu kayaknya semua orang harus tahu dia capek gitu. Ayah, bisa gak sih bantu ya? Ibu capek ya. Tuh suami kita tahu kita capek. Nanti anak-anak, nak beresin mainan dong nak. Ibu capek nak. Anak kita tahu semua kita capek. Di tukang sayur, ya Allah hari ini capek banget ya. Iya orang capek kumpul semua di tukang sayur misalnya. Apa hubungannya? Jadi ternyata apa? Mengelola rasa itu gitu. Nah saya buat simulasi, nih air Bu, mental kita tuh seperti segelas air ini. Kalau airnya penuh, tumpah tuh Bu. Ada orang mentalnya cuma sebesar gelas, kayaknya diuji sedikit, capek sedikit, lewat tubuh marahnya. Ada yang sebesar galon. Galon Bu, walaupun udah ditutupin segini, kan masih bisa disimpan sama dia. Sabar, gitu kan Bu. Ada lagi yang sebesar toren, nggak pernah marah sama sekali kan gitu. Jadi pertama kita harus tahu sebabnya, kenapa kita marah-marah. Yang kedua, kita harus cari obatnya. Kalau tahu sebabnya, kita tahu obatnya. Terus yang ketiga, ikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana mengganti posisi tubuh dari berdiri jadi duduk, duduk berbaring dan begitu seterusnya.
Terus yang terakhir apa? Doa. Doa. Kesimpulan dulu. Hah? Kesimpulannya sedikit benang Iya. merahnya. Doa. Satu hal ini sharing aja ya Bu. Jika kita marah karena kecewa, perilaku orang lain kepada kita yang kurang bagus. Kalau mau menahan amarah gini, ya Allah, dia mengeluarkan kalimat yang melukai hati saya tuh karena izin-Mu. Ya kan Bu? Tiba-tiba datang cuk orang. Kemana aja ya Allah, tambah bulat aja. Ya Allah. Ya, gitu kan Bu? Ya Allah, itu masih mending. Ya Allah, kemana aja pas ketemu kayak tiang Ka'bah. Tiang Ka'bah bukan gede banget, susah dipeluk Bu. Ya Allah Bu Fatia nyelekit banget. Saya bilang apa? Siapa yang ngirim dia ke hadapan kita? Mengeluarkan kalimat yang melukai hati kita kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua terjadi atas izin Allah. Karena Allah ingin menguji kesabaran kita. Allah mau ngeliat nih, coba cek kalau diuji begini nih gimana sifatnya dia gitu. Makanya ada yang mengatakan kalau ingin melihat seseorang sabar atau tidak, perhatikan waktu dia di jalan, ada orang nyerobot, ada yang astagfirullah ya Allah, serabot aja sih gitu ya Bu. Ada yang wah buka jendela, gitu kan. Nah itu caranya. Jadi kelihatan karakter seseorang itu pemarah atau tidak ketika dia sedang bawa kendaraan dan di jalanan. Nah banyak yang set. Gitu, coba dia buka jendela apa enggak. Jadi kelola hati itu saat, mohon maaf ya Bu, saat kita tahu bahwa ini terjadi atas izin Allah. Allah kok yang kirim dia ke hadapan kita. Tiba-tiba di jalanan ada yang begini, ada yang begitu. Agar kita memperbanyak istighfar, mengembalikan, kan begitu Bu. Mudah-mudahan perjalanan ini mendapatkan atau mendatangkan keberkahan. Atau di rumah, ya Allah mudah-mudahan titipan anak-anak ini yang membuat kita marah-marah ternyata menggugurkan dosa-dosa kita dan seterusnya. Demikian, Allah alam, mudah-mudahan jawaban ini sampai kepada pemirsa, pendengar setia di Zoom tadi ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Jika ada kesempurnaan hanya dari Allah semata. Jika ada kekurangan dari saya, mohon dibukakan pintu yang sebesar-besarnya. Sebagai penutup kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan Ustadz Hibban ya. Bapak Hibban dan keluarga diberikan kesehatan, umur yang panjang, begitu juga ibu-ibu pengurus Masjid Al-Falah. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan jamaah yang hari ini hadir, jika ada di antara kita yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan, yang punya masalah Allah selesaikan masalahnya, yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya, yang punya hutang Allah berikan rezeki mampu melunasi hutang-hutangnya. Mudah-mudahan anak-anak kita semua diberikan kemudahan dalam mendapatkan pasangan, dalam mendapatkan pekerjaan, dalam menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihin niyah wa likulli shalihah wa ila nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Itu saja dan kita tutup dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.